Selamat pagi semua. Hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Yohanes. Masih pasal 7, tapi ayat yang terakhir yaitu ayat ke-53. Dan disambung ke pasal 8 dari ayat 1 sampai ke 11. Mari kita mulai dengan doa sama-sama ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau ada bersama kami saat ini dan Roh-Mu yang kudus ada bersama kami dan akan membimbing kami dalam pembacaan hari ini. Kami mohon Roh Kudus Engkau singkapkan akan hati Bapa supaya kami bisa mengerti dan supaya iman kami semakin dikuatkan. Terima kasih untuk segala yang baik yang boleh kami rasakan hari ini, yang kami boleh alami bersama-Mu Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Biar hanya kehendak-Mu yang jadi Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Oke, kita mulai. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Jadi setelah perdebatan yang saya sudah bacakan kemarin, perdebatan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi dengan ahli-ahli Taurat. Jadi setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing dan Tuhan Yesus naik ke Bukit Zaitun. Itu berarti Tuhan Yesus itu mencari kesendirian dengan Bapanya. Ya, jadi ini sangat penting. Itu sering tertulis di dalam Alkitab bahwa di kitab Injil, di mana Tuhan Yesus itu sering menarik diri, menyendiri untuk mengambil waktu bersama Bapa Surgawinya. Oke, kita lanjut ke ayat 2. Pagi-pagi benar ia, Tuhan Yesus, berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ya, jadi di dalam skenario ini terlihat bahwa orang-orang Farisi ini tujuannya hanya untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Jadi mereka itu sudah sering mendengar pengajaran Tuhan Yesus itu adalah berdasarkan kasih, berdasarkan belas kasihan. Dan di sini kelihatannya mereka itu mau mencoba menjatuhkan Yesus dengan mempergunakan hukum Taurat. Karena di hukum Taurat itu dikatakan, barang siapa berzina, dia itu harus dihukum mati dengan rajaman batu. Ya, jadi ini mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, mereka mau lihat gimana keputusannya dia. Jadi perempuan ini diperalat untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Jadi pikiran mereka itu sungguh, bukan hanya pikiran tapi hati mereka itu sungguh sesat. Ya, sesat, sungguh bebal, tidak bisa melihat rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka itu sebenarnya apa. Kenapa Tuhan Yesus itu pagi-pagi mengajar di bait Allah, mereka bukannya duduk mendengarkan, tetapi justru membawa dengan sengaja perempuan yang tertangkap basah berbuat zina dibawa kepada Yesus, supaya mereka bisa menjatuhkan Yesus. Oke, kita lanjut ke ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama mengelemparkan batu kepada perempuan itu." Jadi jawabannya Tuhan Yesus ini benar-benar kena di hati. Dia tantang semua orang yang ada di situ yang membawa wanita ini, pezina ini, untuk dihukum. Ya, jadi dia bilang, "Oke, tapi sebelum saya melakukan apa yang kalian tuntut,
kalau kalian tidak ada dosa, di antara kalian tidak ada yang pernah berbuat dosa, silakan. Kalian duluan yang lempar, saya izinkan kalian lempar batu perempuan ini. Silakan hukum dia. Kita baca selanjutnya. Ayat ke-9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Jadi perempuan ini sebenarnya udah siap-siap mau mati ya. Dia itu sudah mungkin berlutut di lantai dengan menutup kepalanya, seluruh badannya supaya ya untuk melindungi dirinya meskipun dia tahu dia akan mati saat itu. Tapi ternyata dengan hikmat Tuhan Yesus, dengan kasih yang dia hidupi, perempuan ini tidak dirajam dengan batu. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Maaf, ulang. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Luar biasa ya, Tuhan Yesus itu dia tidak menghakimi wanita ini, tetapi dia itu bilang, Hai wanita, di manakah mereka yang mau menghukum engkau, yang mau merajam kamu itu dengan batu, mereka yang mau membunuh kamu? Wanita itu bilang, mereka tidak ada lagi. Para penghukum itu semua sudah pergi. Nah, Tuhan Yesus yang suci, yang kudus, sebenarnya satu-satu yang tidak berpunya, yang tidak ada dosanya, dia itu satu-satunya yang bisa menghukum wanita ini. Tetapi itu tidak dia lakukan. Karena apa? Karena dia adalah kasih. Dia mau supaya wanita ini hidup di dalam panggilan Allah, dalam kehendak Allah yang sudah Allah tetapkan dalam kehidupannya. Wanita ini bukan diciptakan sebagai pejinah yang kemudian dibawa kepada Yesus sebagai hanya sebagai manusia yang diperalat untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus itu melihat bahwa ada panggilan Allah yang mulia dalam wanita ini. Meskipun kehidupannya tidak sesuai dengan kehendak Allah saat itu. Tetapi Yesus bilang kepada dia, Aku tidak akan menghukum engkau. Ya, Tuhan Yesus bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan kesempatan untuk wanita ini untuk memulai yang baru, memulai kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dengan perkataan ini, Tuhan Yesus itu menyatakan, Hai wanita, hidupmu itu berharga. Pergilah, karena tidak ada yang menghukum engkau. Aku tidak menghukum engkau. Silakan engkau pergi dan mulai kehidupan yang baru yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Luar biasa. Ya, jadi hari ini sampai di sini pembacaan kita. Kita lanjut besok bersama dengan mulai ayat yang ke-12. Tuhan berkati, dan kalau kalian mau boleh direnungkan firman hari ini. Sampai besok. Dadah.